Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dini Islamiyati, NPM 1006061170717. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pemodelan Regresi Logistik Biner Bayesian, Studi Kasus Pasien Kanker Leher Rahim RSUD Sayan Cianjur. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Abdul Kudus SSI MSI PhD. Latar belakang, kanker leher rahim diakibatkan oleh infeksi human papillomavirus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2019, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah tertinggi terjadinya penyakit ini sebesar 5,4%. Pada penelitian ini, variabel terikat yang digunakan bersifat biner, maka akan digunakan analisis regresi logistik biner dengan menggunakan pendekatan Bayesian. Kelebihan metode Bayesian adalah tidak perlu diketahui distribusi prior dari populasi dan sampel yang digunakan dapat berukuran kecil. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kanker leher rahim, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana model regresi logistik biner Bayesian yang diterapkan pada data pasien polikandungan RSUD Sayan Cianjur dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kanker leher rahim pada pasien polikandungan RSUD Sayan Cianjur. Adapun tujuan penelitian ini adalah memperoleh model regresi logistik biner Bayesian pada data pasien polikandungan RSUD Sayan Cianjur sehingga didapat faktor-faktor risiko yang berpengaruh terhadap kanker leher rahim. Tinjauan pustaka. Model regresi logistik biner dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi likelihood dapat ditulis sebagai berikut. Metode Bayesian dapat ditulis sebagai berikut. Distribusi prior beta dapat ditulis sebagai berikut. Distribusi posterior dapat ditulis sebagai berikut. Markov chain Monte Carlo. Metode MCMC adalah metode yang efisien untuk menduga parameter melalui pencarian distribusi posteriornya. Pada penelitian ini akan digunakan algoritma Hamiltonian Monte Carlo. Yang signifikansi parameter yang digunakan adalah menggunakan credible interval. Hipotesisnya adalah sebagai berikut dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Dengan kriteria uji adalah tolak H0 jika credible interval tidak mengandung nilai 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kestabilan nilai dugaan parameter model. Untuk melihat kestabilan dari sebuah dugaan dapat dilihat dari histori trace plotnya. Jika tidak membentuk pola tertentu dan terlihat acak dan tidak membentuk pola secara periodik, maka nilai dugaan tersebut telah stabil. Interpretasi model. Dalam menginterpretasi model dapat digunakan nilai odd ratio berikut. Rumus odd ratio adalah sebagai berikut. Keakuratan model. Kurva AUC dan ROC adalah kurva yang digunakan untuk melihat keakuratan suatu model dalam membedakan antar kelas. Leher rahim. Kanker leher rahim merupakan keganasan yang terjadi pada leher rahim. Penyebab terjadinya penyakit kanker leher rahim yakni infeksi virus HPV. Infeksi virus ini sering terjadi pada wanita usia reproduksi. Adapun faktor-faktor kanker leher rahim adalah sebagai berikut. Pertama, virus HPV, kedua usia, ketiga usia pertama menikah, keempat merokok, kelima kualitas, keenam penggunaan alat kontrasepsi, ketujuh genetik, kedelapan pendidikan, kesembilan pekerjaan, kesepuluh tes pap smear, kesebelas berganti pasangan hubungan seksual, kedua belas siklus menstruasi, ke-13 menopause, ke-14 obesitas. Metode penelitian. Bahan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien polikandungan RSUD Sayan Cianjur pada bulan Oktober sampai Desember 2020. Berdasarkan data tersebut, terdapat 65 orang pasien yang mengalami kanker leher rahim dan 35 orang tidak mengalami kanker leher rahim. Jadi, total data yang digunakan adalah 100 responden. Variabel penelitian. Berdasarkan data yang didapat, variabel dependen adalah diagnosa kanker leher rahim dan variabel independen sebanyak 14 variabel. Berikut 14 variabel independen. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah grafik statistik deskripsi variabel kategori. Berikut adalah tabel statistik deskriptif pada variabel kontinu. Setelah melakukan analisis, maka harus dilakukan uji signifikan parameter. Pada tahap pertama, hipotesis adalah sebagai berikut dengan kriteria uji adalah tolak H0 jika credible interval tidak mengandung nilai 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Dengan statistik uji adalah sebagai berikut. Kesimpulan, variabel paritas, menopause, status menikah, siklus menstruasi, merokok, pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi terima H0 karena CI mengandung nilai 0. Maka variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model dan harus dihilangkan. Dan kemudian dilakukan analisis ulang. Setelah dilakukan analisis ulang, maka harus dilakukan uji signifikan parameter kembali. Berikut adalah hipotesisnya. Dengan statistik uji adalah sebagai berikut dan kriteria uji adalah tolak H0 jika credible interval tidak mengandung 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kesimpulan, variabel riwayat keluarga terima H0 karena CI mengandung nilai 0. Maka variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap model dan harus dihilangkan. Kemudian dilakukan analisis ulang tanpa variabel riwayat keluarga. Berikut adalah hasil dari analisis tahap ketiga. Kemudian dilakukan uji signifikan parameter. Dengan hipotesis adalah sebagai berikut dan statistik uji adalah sebagai berikut dan kriteria uji adalah tolak H0 jika credible interval tidak mengandung 0. Kesimpulannya adalah parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan terhadap model. Kesimpulan, variabel usia, usia menikah, jumlah pasangan, berat badan, tes pap smear, riwayat kontrasepsi, pekerjaan, tolak H0 karena selang CI tidak mengandung nilai 0. Maka variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap model.
Model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berikut adalah konvergensi nilai dugaan parameter. Dilakukan iterasi sebanyak 10.000 kali, berikut histori trace plot untuk setiap parameter. Kesimpulan, berdasarkan hasil plot tersebut, parameter yang diduga telah konvergen dan stabil, dikarenakan sebaran plot tersebut acak dan tidak membentuk pola secara periodik. Berikutnya akan dilihat kovariansi dari parameter regresi yang diduga. Berikut visualisasi grafiknya. Dengan kesimpulan, berdasarkan grafik yang diperoleh, parameter-parameter dalam model tidak ada kovariansinya, ada sebaran plot yang acak dan tidak membentuk suatu pola. Berikutnya dilakukan uji keakuratan model, dapat dilihat pada kurva ROC dan AUC berikut. Kesimpulan, berdasarkan grafik tersebut diperoleh nilai AUC adalah 0,91, dapat diartikan bahwa sebesar 91% model sudah layak untuk menjelaskan faktor-faktor risiko terjadi penyakit kanker leher rahim. Kemudian adalah dilakukan interpretasi untuk setiap koefisien. Setiap usia pasien bertambah 1 tahun, maka peluang terjadi kanker leher rahim akan meningkat sebesar 1,0523 kali. Setiap usia pertama menikah bertambah 1 tahun, maka peluang terjadi kanker leher rahim akan menurun sebesar 0,755 kali. Setiap jumlah pasangan yang dimiliki pasien bertambah 1 orang, maka peluang terjadi penyakit kanker leher rahim akan meningkat sebesar 7,0217 kali. Setiap berat badan pasien bertambah 1 kilo, maka peluang terjadi penyakit kanker leher rahim akan menurun sebesar 0,9371. Peluang pasien yang melakukan tes pap smear secara rutin akan lebih mudah terdeteksi adanya kanker leher rahim sebesar 370,5543 kali daripada pasien yang tidak melakukan tes pap smear. Peluang pasien dengan riwayat pengguna kontrasepsi akan lebih tinggi terkena kanker leher rahim sebesar 2,5294 kali daripada yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Peluang pasien yang bekerja akan lebih tinggi terkena kanker leher rahim sebesar 6,566 daripada pasien yang menjadi ibu rumah tangga. Kesimpulan, dari hasil analisis didapat faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi terjadinya penyakit kanker leher rahim pada pasien polikandungan RSUD Sayang Cianjur adalah usia pertama menikah, jumlah pasangan, berat badan, tes pap smear, riwayat penggunaan alat kontrasepsi, dan pekerjaan. Maka model regresi logistik dapat ditulis sebagai berikut. Diperoleh nilai AUC sebesar 0,91. Dapat diartikan bahwa sebesar 91% model sudah layak untuk menjelaskan faktor-faktor risiko terjadinya penyakit kanker leher rahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.